Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayat, mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur, program studi D3 Analis Kesehatan. Baik, saya akan memaparkan materi saya tentang sumber ajaran agama Islam. Sumber ajaran agama Islam itu ada. Yang pertama adalah Al-Quran. Dalam buku Ushul Fiqh 2018 karya Rusdaya Basri, kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulul amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik." Sumber ajaran yang kedua adalah sunnah atau hadis. Sunnah atau hadis merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaan dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Sumber yang terakhir adalah ijtihad. Ijtihad merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad, tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Menurut bahasa, ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran, sedangkan menurut istilah ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Bentuk ijtihad itu ada 3 macam, yakni 1. Ijma'. Ijma' adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma' dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua adalah qiyas. Qiyas adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukan hukumnya dengan masalah ijma' yang pernah mereka ada alasan yang sama. Yang ketiga adalah maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.